Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Larasati pribadi. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi nilai dari ujian akhir semester dari mata kuliah Green Management. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama adalah mengenai Green Human Resource Management, lalu yang kedua adalah mengenai Ecopreneurship, dan yang ketiga adalah Ecotourism. Untuk materi pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai Green Human Resource Management. Jadi di poin pertama ini akan saya jelaskan mengenai Green Human Resource adalah sebuah integrasi yang berkelanjutan. Jadi dapat diketahui bahwa Green Human Resource ini mengacu pada semua aktivitas yang terlibat dalam pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan. Tentunya yang memiliki tujuan untuk membuat karyawan organisasi menjadi hijau. Jadi, maksud integrasi di sini adalah bahwa Green Human Resource Management mengintegrasikan sebuah inisiatif dan praktik sumber daya manusia yang ramah lingkungan untuk penggunaan sumber daya yang berkelanjutan yang nantinya akan menghasilkan lebih banyak efisiensi, dapat mengurangi jumlah pemborosan, dan dapat meningkatkan sikap kepedulian dalam bekerja. Lalu apa sih Green Human Resource Management? Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu Green Human Resource Management. Jadi Green Human Resource Management adalah pendekatan inovatif terhadap kinerja dan fungsi SDM dalam suatu organisasi, di mana konteks lingkungan merupakan dasar dari semua inisiatif yang dilakukan. Jadi dengan menerapkan Green Human Resource Management ini diharapkan dapat menciptakan usaha sumber daya manusia yang tentunya ramah lingkungan, yang akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar, biaya yang lebih rendah, dan dapat membantu organisasi untuk mengurangi dampak karbon karyawan. Karbon karyawan itu contohnya seperti penyimpanan dokumen elektronik, berbagi kendaraan, pembagian kerja, daur ulang, ruang kantor, hemat energi, dan lainnya. Pentingnya Green Human Resource Management, yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi karyawan, yang kedua, dapat mengurangi biaya dan keterlibatan karyawan yang lebih baik, yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan, yang keempat, dapat mudah untuk merekrut karyawan baru, yang kelima, dapat mengurangi perputaran tenaga kerja dan ketidakhadiran, dan yang terakhir adalah sistem manajemen kesehatan dan keselamatan yang tentunya akan lebih baik dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari Green Human Resource Management. Yang pertama adalah fungsi dari Green Recruitment and Selection atau GRS. Jadi dalam hal ini, organisasi pun harus fokus pada pemilihan dan perekrutan karyawan yang mendukung atau tertarik kepada lingkungan. Jadi Green Human Resource ini dapat memastikan bahwa rekrutmen baru itu dapat memahami budaya organisasi hijau. Berikutnya yang kedua adalah fungsi dari Green Training atau GTR. GTR ini adalah merupakan salah satu metode utama dari Green Human Resource Management dalam mengembangkan dukungan untuk inisiatif kelestarian lingkungan. Jadi diharapkan dari training tersebut itu agar karyawan yang melakukan pelatihan diberikan pelatihan yang sesuai, diberikan pelatihan yang benar tentunya untuk dapat bertanggung jawab dan dalam menciptakan budaya untuk menumbuhkan praktik organisasi hijau. Jadi diharapkan karyawan pun dapat ikut turut serta dalam mengembangkan dan memperoleh pengetahuan yang berkaitan tentang analisis hijau ruang kerja, efisiensi energi, pengelolaan limbah daur ulang, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, selain dari GTR, ada Green Compensation atau GCO. Jadi dalam hal ini, untuk meningkatkan keberhasilan program penghargaan yang bertujuan untuk memotivasi perilaku pro lingkungan karyawan, maka diperlukannya imbalan. Nah, imbalan ini pun tentunya harus dihubungkan dengan hasil proyek penghijauan dalam organisasi. Green compensation ini pun dalam bentuk imbalan itu terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya seperti berbasis non-tunai, yaitu seperti cuti panjang, liburan, hadiah, lalu berbasis tunai seperti bonus, uang tunai, premi, lalu berbasis pengakuan seperti penghargaan, apresiasi, dan publisitas, dan yang terakhir adalah sebagai berbasis suatu hal-hal yang positif, yaitu dengan umpan balik atau memberikan feedback atau umpan balik terhadap karyawan. Lalu berikutnya adalah Green Performance Appraisal. Jadi tentunya dalam hal ini penilaian pun
penilaian kinerja itu umumnya digunakan untuk mengelola gaji karyawan, untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan karyawan, dan dapat memberikan umpan balik kinerja dalam rangka meningkatkan kompetensi operasional dan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan kinerja transformasional. Jadi, penilaian kinerja yang efektif itu kan tentunya dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat juga kepada karyawan yang nantinya dapat mendukung peningkatan berkelanjutan dalam pencapaian lingkungan perusahaan. Lalu berikutnya ada Green Reward and Compensation. Ini sama dengan poin sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan kompensasi. Tentunya kompensasi di sini pun sendiri sangat penting ya untuk karyawan, karena tujuannya itu untuk memberikan motivasi kepada karyawan. Jadi Green Reward and Compensation ini dalam hal ini, hadiah ini pun bisa dalam bentuk imbalan manajemen lingkungan berbasis moneter atau non-moneter. Berbasis moneter itu seperti bonus, uang tunai, premi, lalu yang non-moneter seperti cuti hadiah dan macam-macam lainnya sebagainya. Organisasi pun dapat menggunakan praktik manajemen hijau untuk menghubungkan partisipasi dalam inisiatif hijau dan promosi untuk peningkatan karir dengan memberikan insentif kepada karyawan untuk praktik ramah lingkungan. Baik, setelah saya menjelaskan dan mempresentasikan mengenai materi tentang Green Human Resource Management, berikutnya saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi berikutnya, yaitu tentang ecopreneurship. Jadi, di poin pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih perbedaan dari ecopreneurship dan entrepreneurship. Tentunya ecopreneurship dan entrepreneurship ini sangat berbeda. Ecopreneurship ini lebih mengutamakan atau menekankan keberlanjutan sebagai prinsip dasar yang tentunya berkaitan dengan konsep ekonomi kesejahteraan yang mengacu pada pembinaan dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Jadi dalam hal ini, ecopreneurship ini adalah merupakan suatu konsep kewirausahaan atau wirausaha yang tidak hanya berorientasi kepada keuntungan saja, namun ecopreneurship ini berorientasi kepada lingkungan, lebih menekankan dan lebih mementingkan aspek-aspek lingkungan. Sedangkan entrepreneurship itu adalah seorang individu atau yang biasa kita sebut istilahnya adalah seorang wirausaha yang memahami peluang-peluang bisnis atau inovasi pikiran yang baru dan dapat mengambil risiko yang diperlukan untuk mengubah ide-ide menjadi sebuah kenyataan. Jadi entrepreneur atau wirausaha ini memiliki peran, yaitu berperan penting sebagai mesin perubahan dalam ekonomi berbasis pasar. Jadi ecopreneurship ini terbagi menjadi 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan pertama, pendekatan kedua, dan pendekatan ketiga. Pendekatan pertama ini didasarkan pada implementasi individu di bidang lingkungan, yakni sadar akan dampak terhadap lingkungan. Lalu pendekatan kedua sebagai alat strategis dalam menerapkan kebijakan yang berkelanjutan. Jadi terdapat 2 macam manfaat, yaitu meningkatkan keuntungan dan pelestarian lingkungan. Lalu pendekatan yang ketiga adalah sebuah alat untuk mengubah masyarakat. Jadi di sini ecopreneur ini memainkan peran penting dalam evolusi atau perkembangan sebuah institusi. Jadi apa sih maksud dari ketiga pendekatan yang sebelumnya sudah saya sebutkan sedikit? Jadi maksud dari pendekatan pertama ini bahwa ecopreneurship ini didasarkan pada implementasi inovasi di bidang lingkungan. Jadi ecopreneur ini didasarkan pada keberhasilan implementasi inovasi yang tentunya dapat menghasilkan produk atau jasa yang baru. Dalam hal ini ecopreneurship pun dapat mengenali, menciptakan, dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh pasar dengan menggunakan inovasi ekologi. Lalu pendekatan kedua ini, sebelumnya saya sudah menjelaskan maksud dari pendekatan pertama. Berikutnya saya akan menjelaskan maksud dari pendekatan kedua, bahwa pendekatan kedua ini mengidentifikasikan ecopreneurship sebagai alat strategis. Karena prinsip utama dari pendekatan ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dalam konsep ecopreneurial yang dapat memberikan organisasi keunggulan kompetitif.
Dan yang terakhir, maksud dari pendekatan ketiga yang sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa pada pendekatan ketiga ini berfokus kepada aspek sosiologis. Jadi pendekatan ini mempelajari bagaimana sih asal-usul ekonomi lingkungan dan prinsip-prinsip ekologi yang berhubungan dengan jiwa kewirausahaan dan bisnis. Lalu poin berikutnya saya akan menjelaskan tentang eco-innovation. Jadi ecopreneurship dan inovasi ini adalah dua hal atau dua konsep yang berbeda, namun saling terkait atau berkaitan satu sama lain khususnya dalam konteks pembangunan lingkungan. Jadi eco-innovation ini merupakan elemen yang penting karena dapat meningkatkan nilai bagi produsen dan konsumen serta dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu setelah itu, saya akan menjelaskan tentang transisi ekologis. Jadi transisi ekologis ini, transisi bisnis ke arah ekologis, diwujudkan di dalam pengelolaan perusahaan dan proses produksi. Jadi dalam hal ini terdapat 3 istilah yang kemudian menjadi elemen yang penting dalam transisi ekologis. Jadi ada 3 jadi sebuah bisnis yaitu produk ekologis atau sustainable, fair trade, dan konsumsi produk lokal. Jadi fair trade menurut World Fair Trade Organization atau WFTO adalah perdagangan yang adil atau fair trade adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada dialog, transparansi, dan rasa hormat yang mengupayakan kesetaraan yang lebih besar dalam perdagangan internasional dengan berfokus pada kriteria sosial dan lingkungan. Lalu konsumsi lokal itu dapat dicapai dengan menetapkan kebijakan keberlanjutan dalam pengaturan tertentu, di mana jenis konsumsi ini pun merupakan pendorong utama dalam perekonomian. Jadi dapat diketahui dengan mengkonsumsi produk-produk lokal, hal tersebut juga dapat mengurangi jejak karbon perusahaan dan konsumen serta dapat mengurangi bahkan menghilangkan perantara dari interaksi antara produsen dan produsen. Lalu selanjutnya ada produk organik, yaitu menghormati lingkungan melalui produksi bebas bahan kimia yang bebas dari pupuk pestisida dan sejenisnya. Baik, setelah saya menjelaskan tentang ecopreneurship, maka saya akan beralih untuk menjelaskan dan mempresentasikan materi berikutnya, yaitu materi terakhir mengenai green tourism atau ecotourism. Jadi, yang pertama yang akan saya bahas adalah dari poin etika dan ecotourism. Jadi, dapat diketahui bahwa masalah etika ini bagaimanapun akan semakin menjadi fokus di banyak disiplin akademis. Salah satunya adalah dalam bidang pariwisata. Ecotourism. Jadi dapat diketahui bahwa ecotourism merupakan jenis pariwisata yang menonjolkan isu-isu etika yang berfokus pada aspek lingkungan. Jadi dalam ecotourism, kelestarian lingkungan merupakan faktor yang utama untuk menunjang seluruh kehidupan di sekitarnya, termasuk manusia. Jadi maksud di sini adalah bahwa posisi etika dalam ecotourism adalah nilai-nilai yang dianut dan diformulasikan oleh penduduk lokal atau suatu komunitas penghuni sebuah destinasi pariwisata dalam menjaga keterhubungannya dengan alam. Jadi nilai etika inilah yang dapat menarik perhatian wisatawan untuk datang ke suatu destinasi di mana etika tersebut masih dijaga, dilaksanakan, dan dilindungi. Lalu poin berikutnya adalah tentang precautionary principle atau prinsip kehati-hatian atau kewaspadaan. Jadi, prinsip kehati-hatian atau kewaspadaan ini adalah merupakan sebuah konsep dari bingkai budaya untuk mengenali gejala perubahan pemahaman sosial tentang peran yang tepat dari ilmu pengetahuan, manajemen, ekonomi, etika, politik, dan hukum dalam perlindungan lingkungan yang proaktif. Jadi beberapa elemen ini terkait dengan prinsip kehati-hatian, yaitu ketersediaan untuk mengambil tindakan atau tidak melakukan tindakan sebelum pembuktian ilmiah formal, lalu efektivitas atau biaya tindakan, lalu menetapkan batas dengan batas derajat kepercayaan, lalu menetapkan nilai-nilai hakiki intrinsik entitas non-manusia, lalu mewajibkan pembuktian tanggung jawab, kepedulian terhadap generasi mendatang, dan membayar utang ekologis melalui aturan kewajiban yang ketat atau mutlak. Lalu selanjutnya, poin berikutnya adalah mengenai tourism dan precaution atau yaitu pariwisata secara konsisten terbukti berdampak pada kualitas udara,
dan air, lalu mengikis tanah, menciptakan polusi udara, memperluas area untuk bangunan berbahan beton, dan meningkatkan jaringan transportasi, mengganggu perilaku spesies, dan lainnya. Jadi pengembangan pariwisata terutama jika terjadi di daerah yang belum terbiasa dengan industri memiliki banyak ketidakpastian dan dampak yang tidak diketahui. Dan jadi dalam hal ini, maka prinsip kehati-hatian itu adalah alat yang sangat berharga ketika pembuat kebijakan pun harus membuat keputusan dengan sedikit atau tanpa pengalaman atau sejarah. Lalu poin berikutnya akan saya jelaskan tentang penerapan precautionary principle. Jadi dapat diketahui bahwa organisasi yang berbasis lingkungan di atas menawarkan sebuah gagasan yang tentunya mampu untuk mendorong tindakan yang nyata dari prinsip kehati-hatian. Nah, jadi dapat diketahui bahwa terdapat ada usulan atau langkah-langkah untuk melibatkan prinsip kehati-hatian bagi industri pariwisata yang lebih baik untuk pengambilan keputusan, yaitu dengan meliputi mendefinisikan kewajiban umum, menetapkan tujuan atau visi yang agresif, lalu mengambil tanggung jawab untuk menjamin keamanan produk dan sistem, lalu membuat kriteria untuk pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, dan gunakan alat untuk menerapkan pendekatan pencegahan dan kehati-hatian. Baik, sekian dari presentasi yang sudah saya jelaskan dari ketiga materi tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.